Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di bulan suci yang sangat ditunggu-tunggu ini, semua umat muslim pastilah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut puasa di awal bulan Ramadan. Tentu saja, kita semua senantiasa bersiap-siap dan menyediakan segala macam keperluan yang akan kita gunakan. Mulai dari menjaga tubuh, sampai pemilihan porsi ibadah yang sangat tepat. Tujuannya ialah agar saat kita menjalani ibadah puasa, tentu kita pasti akan bersungguh-sungguh menjalankan setiap kegiatan yang bermanfaat. Namun nampaknya dari semua itu, tidak hanya manusia saja yang sibuk, bahkan para penghuni langit pun sama sibuknya. Sukacita datangnya bulan Ramadan juga dirasakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat-malaikatnya dengan banyak hal. Lantas, apa sajakah kesibukan para malaikat ketika datangnya bulan Ramadan? Suasana surga menyambut bulan Ramadan. Sesungguhnya suasana surga itu diberi wangi-wangian yang harum dan dihias dari tahun ke tahun tatkala menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pada waktu malam pertama bulan suci Ramadan akan muncul angin yang berhembus dari bawah arsy yang disebut dengan hembusan angin al-mutsirah. Hembusan itu mengakibatkan dedaunan dari pohon yang rindang di surga bergoyang, saling bersentuhan satu sama lain, dan bergerak, sehingga timbullah suatu rangkaian dengungan suara-suara yang sangat indah dan merdu. Suara yang belum pernah sama sekali didengar oleh makhluk jenis apapun sebelumnya, sehingga hal tersebut telah menarik perhatian para bidadari-bidadari surga. Para bidadari tersebut kemudian berandai-andai, lalu mereka bertanya kepada malaikat Ridwan, sang penjaga surga. "Wahai malaikat Ridwan, malam apakah ini?" tanya mereka. "Allahumma labaik, malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan," jawab malaikat Ridwan kepada para bidadari-bidadari itu. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian para bidadari itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami dari hamba-Mu yang rajin beramal baik pada bulan ini. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan yang diterima puasanya, kecuali Allah akan mengawinkannya dengan para bidadari-bidadari tersebut kelak ketika berada di tanah surga." Kemudian terdengar seruan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Muhammad yang berpuasa pada bulan ini. Wahai malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka bagi mereka yang berpuasa bulan ini. Wahai malaikat Jibril, turunlah ke bumi, kemudian ikatlah setan-setan yang jahat dengan rantai-rantai, dan singkirkanlah mereka ke dasar lautan yang paling dalam, sehingga mereka tidak boleh mengganggu puasanya umat Muhammad kekasihku." Itulah kenapa pada hari-hari penuh berkah di bulan Ramadan merupakan waktu yang paling tepat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala hal sebangsa setan telah dibelenggu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika datang di bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu pula semua setan. Hadis riwayat Bukhari.
Hal yang dilakukan para malaikat di hari pertama Ramadan adalah pada malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dan mengampuni hambanya karena puasa yang dijalankannya. Ampunan tersebut diberikan kepada hambanya yang melakukan 3 perkara, yaitu siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang mencari Allah, maka Allah akan mencarinya. Dan siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikat yang termasuk kiramul katibin atau para malaikat yang bertugas sebagai pencatat amal manusia untuk mencatat segala macam amalan kebaikan dari 3 kumpulan dari orang-orang tersebut. Kemudian menggandakannya berlipat-lipat dan memerintahkan para malaikat untuk membiarkan tidak mencatat amal keburukannya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus perhitungan atas dosa-dosa mereka yang terdahulu. Hal yang dilakukan malaikat tatkala di malam Lailatul Qadar, apabila tiba pada malam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam Lailatul Qadar, Allah telah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan rombongan besar malaikat untuk terbang dan turun ke bumi. Maka atas kehendaknya, Jibril turun dengan membawa panji atau bendera berwarna hijau yang kemudian akan diletakkan di puncak Ka'bah. Jibril akan mempunyai 100 sayap di punggungnya, 2 di antaranya tidak pernah dipergunakan untuk terbang, kecuali pada malam Lailatul Qadar. Bentangan 2 sayap itulah yang akan meliputi arah timur dan barat. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan pada rombongannya untuk mengunjungi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat-malaikat itu akan mengucapkan salam kepada setiap orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan duduk berdiri maupun berbaring di dekat rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melakukan salat, berzikir, dan berbagai macam ibadah lainnya di malam Lailatul Qadar tersebut. Para malaikat-malaikat itu kemudian akan berjabat tangan dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan mereka hingga waktu terbitnya fajar. Ketika fajar telah mencuat di ufuk timur, kemudian Jibril akan menyeru kepada para malaikat yang tengah menunggu kaum muslimin, "Wahai para malaikat, kembali, mari kita kembali." Namun para malaikat itu enggan beranjak pergi dan meninggalkan kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka merasakan gejolak kekaguman dan kenyamanan ketika berada di antara para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa beribadah kepada Allah. Terlepas dari kelemahan, keterbatasan setiap dosa dan kelalaian yang sudah mereka perbuat, mendengar gema seruan malaikat Jibril untuk kembali ke langit, kemudian mereka bertanya, "Wahai Jibril, apa yang akan diberikan Allah untuk memenuhi doa orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan dengan penuh kasih sayang, memaafkan dan mengampuni mereka kecuali 4 golongan manusia." Kemudian para malaikat-malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah 4 golongan tersebut?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang meminum khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan kaum musyahin atau orang yang bertengkar atau saling bermusuhan." Setelah menjelaskan penjelasan dari malaikat Jibril, kemudian para malaikat kembali naik ke langit. Itulah kesibukan dan tugas para malaikat di bulan Ramadan. Mereka menunggui orang-orang muslim yang sedang beribadah dan senantiasa mengamini setiap doanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Itulah mengapa keutamaan beribadah tatkala di bulan Ramadan merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tentu saja setelah melihat sedikit tugas para malaikat di bulan Ramadan ini, pastinya kita akan semakin bersyukur dan memberikan semangat dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua dapat dipertemukan dengan malam yang mulia di bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.